Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini pemasangan rumput di Stadion JIS. Dan kita akan lihat juga perkembangan rumput outdoor di Stadion JIS ini teman-teman, karena dua tempat ini yang akan ataupun dua lapangan indoor maupun outdoor yang akan dipergunakan untuk pergelaran Piala Dunia U17 nantinya di tanggal 11 November tahun 2023. Sebelum kita ke sana, kita lihat-lihat dulu beberapa mega proyek di pesisir utara Jakarta ini. Salah satunya adalah Tol Harbor 2 yang masuk ke proyek strategi nasional milik pemerintah pusat di bawah PUPR. Dan di sebelah kanan kita ini nantinya ada Tol Harbor 2 yang mempunyai sistem double decker ataupun tol di atas tol dari Tol Harbor 1, di mana nantinya sutet existing saat ini akan direlokasi ataupun ditinggikan, karena sutet ataupun kabel sutet yang existing saat ini cukup pendek, sedangkan Tol Harbor 2 ini nantinya cukup tinggi, sehingga kabel tersebut akan terkena ya jika Tol Harbor 2 ini sudah selesai. Maka dari itu di depan kita ini juga proyek nasional teman-teman, sedang dibuatkan tiang sutet ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan sekarang masih tahap perakitan rangkaian besi baja untuk naik ke atas, dan sepertinya ini sutetnya lebih besar ya, lebih lebar dan pastinya lebih tinggi untuk mengakomodir Tol Harbor 2. Dan nantinya disinilah kemungkinan besar kabel yang existing saat ini akan dipindahkan ke tiang sutet yang baru ini teman-teman. Dan jalan Tol Harbor 2 ini akan terintegrasi teman-teman dengan akses Tanjung Priok dan Tol Insinyur Syatmo ataupun Tol Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, kehadiran Tol Harbor 2 ini akan berkontribusi banyak membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol Jiut. Dan di depan kita ini merupakan pihet ataupun tiang penyangga dari girder beton, dan progresnya sangat bagus sekali teman-teman. Kalau kita lihat, semoga saja ini Tol Harbor 2 bisa cepat selesai ya. Dan pembangunan ruas jalan Tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol ataupun BUJT PT Citra Marga Nusampala Persada, dan diharapkan konstruksinya dapat terselesaikan pada tahun 2024 mendatang dengan biaya investasi yang mencapai sekitar 15,8 triliun rupiah. Dan di depan kita juga ini ada beberapa tiang sutet yang sedang dibangun, dan di sini kalau kita lihat tiang sutetnya sudah hampir selesai, tinggal pemasangan lengan kanan dari sutet ini ya, sisa kurang 2 ya sepertinya, ataupun kurang 1. Ketika lengan kanan sudah terisi semua, ini kemungkinan besar kabel sutet yang existing saat ini akan dipindahkan dan pastinya akan lebih tinggi. Oke, di sini itu yang saya sampaikannya, sangat banyak sekali mega proyek sedang berjalan. Dan di kolom komentar ada yang menanyakan, "Bang, gimana tuh kabarnya stasiun temporer Stadion JIS?" Hingga saat ini belum terlihat progres yang signifikan ataupun di halt dulu pembangunan dari stasiun temporer ini, karena masih ada konstruksi pembangunan dari Tol Harbor 2. Jadi ini kunciannya sebenarnya ini ada di Tol Harbor 2. Sehingga kalau Tol Harbor 2 ini selesai, maka desain asli bawaan dari Stadion JIS ini, salah satunya ataupun salah duanya seperti stasiun temporer JIS ataupun stasiun Ultimate, nantinya akan dilaksanakan pembangunannya teman-teman.
Dan di depan kita ini merupakan lapangan outdoor 1 dan 2 Stadion JIS, dan indah sekali teman-teman ini rumputnya ya, Masya Allah. Sangat terlihat sekali kualitas dari rumput di depan kita ini. Sangat rapat dan berpola. Ini ice catching sekali ya. Dan saya sudah pernah ngeliput di tempat ini juga teman-teman. Jadi ini rumput hybrid, 95% rumput alami dan 5%-nya itu adalah rumput sintetis, dan ini menggunakan rumput Zozia Matrela, di mana rumput ini sangat banyak sekali dipergunakan di lapangan-lapangan di Eropa ataupun di luar negeri teman-teman. Dan ini di depan kita rumputnya sudah sepertinya sudah siap ya digunakan, dan ini pastinya ketika pada hari H pasti akan lebih padat ataupun lebih menggigit warnanya, karena semakin bersatunya rumput satu dengan rumput yang lainnya. Dan depan kita ini adalah ram ya, ram timur yang nantinya menuju akses ke tribun. Oke, kita akan take off lebih tinggi sehingga kalian bisa melihat kondisi rumput indoor saat ini. Dan ini di tanggal 24 Oktober teman-teman, update di hari ini. Dan di sini kita lihat ada panel surya berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik. Dan di sini juga rooftopnya bisa buka tutup, sehingga nantinya ketika pergelaran Piala Dunia U17 di bulan November dan ketika musim hujan tiba, insya Allah lapangan ini tidak akan banjir karena bisa ditutup. Dan saat ini saya sedang kehilangan sinyal teman-teman, jadi terbangnya kurang jelas karena sini intervensinya sangat besar sekali, sangat banyak sekali, sehingga membutuhkan sinyal yang bagus pastinya. Oke, saya sudah mendapatkan sinyal kembali dan saya coba kembali ke posisi awal. Dan ini untuk progres buka tutupnya menghabiskan waktu kurang lebih 20-25 menit untuk tertutup total teman-teman. Dan kita saat ini terbang dari arah barat, dari timur menuju ke barat. Dan dari konstruksinya kita bisa lihat sangat kokoh sekali, sangat bagus sekali. Dan yes, sebentar lagi kita akan menyorot masuk ke dalam. Di sini kita bisa lihat dari atas di mana rumputnya sudah mulai menyatu dari rumput sintetisnya ataupun stitching dengan rumput yang lainnya, dan semakin menghijau pastinya. Dan ini saya yakin sebentar lagi akan dipapas teman-teman ataupun dirapikan ya. Dan di situ kalau kita lihat sepertinya ada mesin stitching yang standby yang sebentar lagi akan dipergunakan. Dan video ini saya ambil di pagi hari ya teman-teman, jadi teman-temannya lagi pada siap-siap. Dan sepertinya di kiri atas itu kayaknya sih orang bule ya, ini kakinya putih banget nih. Putih dan mulus ya. Ini kayaknya bule ini teman-teman yang stitching ya, kelihatan sekali warna kulitnya, dari rambutnya juga itu kita lihat sepertinya orang bule yang mengerjakan stitching di tempat ini. Dan katanya stitching ini dilakukan oleh negara Australia, dan semoga saja stitchingnya ini berhasil. Dan nantinya ketika lapangan ini digunakan pastinya bisa memberikan rasa nyaman kepada para pemain. Dan di sisi kiri ini kita lihat ada grow lightnya masih berjumlah 1, dan katanya saat ini sedang dilakukan pengadaan untuk menambah grow light lagi dengan anggaran kurang lebih 15 miliar rupiah. Dan di depan kita ini adalah stitching ya, ataupun benang rumput sintetisnya yang sedang menunggu untuk digunakan.
Dan kalau kita lihat di sisi utara, ini kita sedang menyorot di sisi utara, dan itu adalah loading dock ya, yang kosong di tengah itu. Dan sepertinya untuk di sisi timur ini masih menunggu untuk dilakukan finishing, masih belum tertanam sama sekali ya, belum full. Dan semoga saja ini penanaman rumputnya, dan ini rumputnya yang digunakan rumput pinjaman dari UPH, Universitas Pelita Harapan di Tangerang sana. Dan katanya kan juga akan digunakan rumput Dewa United, tapi untuk rumput Dewa United katanya itu hanya untuk cadangan saja jika rumput UPH ini kurang, ataupun untuk cadangannya saja yang rumput Dewa United tersebut. Dan di kolom komentar juga banyak yang menanyakan apakah rumput UPH ini ataupun rumput yang saat ini setelah di stitching dan setelah digunakan di pergelaran Piala Dunia akan dikembalikan lagi atau dipatenkan di sini. Ya, walau alam teman-teman, cuma kalau dari media kan ini yang saya dapatkan ataupun kita dengar bersama bahwa ini rumput pinjaman. Jadi kalau rumput pinjaman ataupun pinjaman ya, itu kan pasti harus dikembalikan setelah kita gunakan. Cuma ini nantinya seperti apa nanti kita lihat, apakah setelah pergelaran Piala Dunia U17 rumput ini harus dikembalikan atau seperti apa, nanti kita lihat progresnya ataupun kondisi ternantinya, bukan terkini ya, ternantinya ketika pergelaran Piala Dunia U17 sudah selesai. Dan saat ini kita sedang menyorot di sisi tengah. Sisi tengah juga ini sudah mulai rapat ya teman-teman, rumputnya dengan rumput aslinya dengan sintetisnya. Semoga saja rumput yang di stitching ini kuat, tidak ngatut, dan ketika sudah digunakan nantinya tetap memberikan rasa nyaman dan aman untuk atlet yang bermain di tempat ini. Itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, update terkini, dan sangat bagus sekali progresnya, sangat cepat dan terlihat kualitas dari pekerjaan ini. Semoga saja semua yang terlibat di proyek ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan hasil pekerjaan yang baik, sehingga ketika pergelaran Piala Dunia U17 dimulai maka berjalan lancar dan bisa membawa nama baik Indonesia ataupun Jakarta ke kancah internasional lebih baik lagi. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.